Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Rafli dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu algoritma pencarian yang cukup unik, yaitu Fibonacci search. Oke. Di sini anggota kelompok 6 berisi 2 orang, yaitu Rizky Nobedli dan saya sendiri Muhammad Rafli. Oke, lanjut. Pertama-tama, apa sih itu Fibonacci search? Secara sederhana, Fibonacci search adalah cara mencari sesuatu di dalam daftar atau array yang sudah diurutkan. Atau bisa juga algoritma pencarian yang bekerja di data yang sudah terurut. Mirip seperti binary search, tapi cara kerjanya sedikit berbeda. Kalau binary search itu dengan membagi-bagi data untuk mempercepat pencarian. Tapi kalau Fibonacci search tidak membagi dua secara simetris, melainkan berdasarkan angka-angka di dalam deret Fibonacci seperti 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 dan seterusnya, di mana setiap angka adalah hasil penjumlahan dari dua angka sebelumnya. Kenapa pakai Fibonacci? Karena ternyata ini bisa membantu kita menemukan posisi pencarian yang optimal, apalagi di sistem yang punya batasan komputasi tertentu. Oke, lanjut. Nah, langkah-langkah Fibonacci search. Sekarang kita bahas bagaimana langkah-langkah algoritma ini bekerja. Pertama, pastikan datanya sudah diurutkan dari kecil ke besar. Tanpa itu, algoritma ini tidak bisa bekerja dengan benar. Kedua, kita cari angka Fibonacci yang paling kecil tapi masih lebih besar atau sama dengan jumlah data yang kita punya. Misalnya, kalau data kita ada 10 elemen, kita pakai angka Fibonacci terdekat yang lebih besar, yaitu seperti 13. Setelah itu, kita akan menggunakan angka-angka Fibonacci ini untuk menemukan posisi pengecakan, bukan langsung ke tengah seperti binary search, tapi ke posisi yang ditentukan oleh urutan Fibonacci. Nah, kita bandingkan data di posisi itu. Kalau lebih kecil, pindah ke bagian kiri. Kalau lebih besar, pindah ke bagian kanan. Kalau sama, berarti kita ketemu. Langkah ini diulang sampai data ketemu atau tidak, atau sampai pencarian sudah tidak bisa dilanjutkan lagi. Oke. Next. Di sini saya mempunyai studi kasus atau pencarian nama kontak. Supaya lebih mudah dibayangkan, mari kita berikan sebuah contoh. Suatu hari, Ali ingin mencari nomor temannya, yaitu Ridwan, tapi di daftar kontak handphonenya. Daftar kontak Ali sudah tersusun rapi menurut secara alfabet dari A sampai Z, secara terurut. Najib, Kois, Rafli, Ripai, Ridwan, Rizky, dan Zaki. Ali memutuskan menggunakan metode pencarian yang disebut Fibonacci search. Metode ini unik karena menggunakan deret angka Fibonacci untuk menentukan posisi mana yang harus dicek terlebih dahulu. Pertama, Ali mencari angka Fibonacci yang paling kecil, tapi lebih besar atau sama dengan jumlah kontaknya, yaitu 8, karena daftar kontak ada 7. Dengan angka ini, Ali mulai mencari di posisi yang ditentukan, yakni pada nama di posisi ketiga, yaitu Rafli. Karena Ridwan yang dicari lebih besar dari Rafli, Ali memutuskan untuk mencari di bagian kanan daftar. Selanjutnya, Ali melompat ke posisi kelima dan menemukan nama Ridwan. Dengan cepat dan efisien, Ali berhasil menemukan temannya di daftar kontak tanpa harus mengecek satu persatu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Rizky Nobedli. Oke, sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Navendri dari program studi Teknik Informatika UIN Suska Riau dengan NIM 1245315 Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, Rafli. Langsung saja ke codingannya. Ya, di sini ada file yang bernama jalan.java. Jadi di file ini tuh kita membuat string dengan studi kasusnya itu mencari nama kontak. Nah, jadi yang pertama kali itu kita membuat namanya menginisialisasi nama-nama yang sudah ada ini ke kontak. Baiklah, selanjutnya itu ini kan belum diurutkan, nanti bakalan diurutkan menggunakan array sort. Jadi yang kedua itu membuat objek kontak manager, dari kelas kontak manager. Jadi yang kontak manager ini tuh nama kelas yang ada di sini. Jadi manager.tampilkan kontak. Jadi ini tuh berguna untuk menampilkan urutan dari kontak yang sudah kita bikin tadi. Selanjutnya ini ada manajer cari kontak Fibonacci Zaki, manajer cari kontak Fibonacci Rizky sama Budi. Nah, selanjutnya itu ke codingannya ya. Codingannya yang awal di sini ada nama kelas kontak manager. Yang pertama itu kita mendeklarasikan kelas kontak manager. Kelas kontak manager menyimpan dan mengelola daftar kontak dalam array string yang ini tadi. Nah, selanjutnya itu daftar kontak adalah atribut privat yang menyimpan array nama kontak. Yang kedua, konstruktor menerima array kontak. Konstruktor menerima array kontak yang di sini ya. Selanjutnya, thisDaftar.kontak ini membuat salinan array yang mencegah perubahan dari luar. Jadi yang daftar kontak itu untuk mencegah perubahan dari luar. Selanjutnya ada array sort. Nah, yang tadi saya jelaskan, kita akan mengurutkan string yang sudah kita buat di jalan.java. Ini kan nanti kita urutkan kembali menggunakan array sort. Makanya di sini kita menggunakan array sort. Untuk menggunakan array sort ini, kita membutuhkan import java util arrays agar arrays-nya tuh bisa berfungsi lah di codingan kita nanti. Selanjutnya itu metode tampilkan kontak. Nah, ini sangkut pautnya dengan yang sini tadi, tampilkan kontak. Jadi yang pertama itu kita menampilkan daftar yang sudah diurutkan ke layar menggunakan yang ini tadi, array sort. Selanjutnya itu menggunakan enhance for loop ini string nama daftar kontak untuk mencetak setiap nama yang sudah diurutkan. Ini untuk mengosongkannya doang. Selanjutnya itu metode cari kontak Fibonacci. Nah, ini tuh kita menginisialisasi apanya Fibonacci ini. Jadi yang pertama itu inisialisasi dari Fibonacci FIB M2 sama dengan Fn kurang 2.
FIB MMM 1 sama dengan FN1. Nah, ini dia. Nih. Mencari nilai Fibonacci tertinggi yang lebih kecil atau sama dengan panjang array. Menyusun deret Fibonacci hingga FIBM. Panjang array. Ini. Panjang array. Selanjutnya itu offset digunakan untuk menandai batas bawah pencarian. Yang offset ini itu berguna untuk menandai batas bawah pencariannya. Status digunakan untuk menyimpan apakah elemen ditemukan atau tidak. Jadi jika kita membuat di sini true, yang codingan di bawah ini tidak bakalan berjalan karena dia sudah ditemukan elemennya. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara kami Ridwan Hasbi. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Hasbi dengan NIM 12450111269. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pada program sebelumnya, dari codingan sebelumnya. Di sini kita masukkan while dalam kurung FIBM lebih besar dari 1. Maksud FIBM di sini yaitu Fibonacci memoization. Lalu di bawahnya kita masukkan lagi integer i sama dengan matmin dalam kurung offset ditambah FIBM MM2 n dikurang 1. Ini berfungsi menentukan indeks yang akan dibandingkan menggunakan formula Fibonacci. Lalu di bawahnya itu if dalam kurung di bawahnya itu integer cmp sama dengan nama dicari dot compare ignore cache dalam kurung daftar kontak i tutup kurung. Lalu di bawahnya itu if dalam kurung cmp lebih besar dari 0, FIBM sama dengan FIBMM1, di bawahnya lagi FIBMM1 sama dengan FIBMM2, lalu di bawahnya lagi FIBMM2 sama dengan FBM dikurang FIBMM1. Lalu di bawahnya ditulis offset sama dengan i. Lalu di bawahnya lagi itu ada else if cmp lebih kecil dari 0, cmp lebih besar dari 0. Di bawahnya FIBM sama dengan FIBMM M2, FIBMM M1 sama dengan FIBMM M1 dikurang FIBMM M2. Lalu di bawahnya FIBMM M2 sama dengan FIBM dikurang FIBMM M1. Lalu di sini ada else. Di bawahnya itu masukkan array yaitu system out print in, nama dicari plus ditemukan pada posisi ke, lalu ditambah 1 i ditambah 1. Di bawahnya status sama dengan true. Lalu di bawahnya lagi kita dimasukkan break. Nah, di sini lanjut codingan selanjutnya di bawahnya yaitu if sama dengan status. Ini kita masukkan dan 2 kali FIBMM M1 sama dengan 2 kali i dan 2 kali offset ditambah 1 lebih besar n
1 lebih besar n dan 2 kali. Lalu di bawahnya nama dicari dot equals ignore cache dalam kurung daftar kontak kurung offset tambah 1, bawahnya system out print in, nama dicari ditemukan pada posisi ke ditambah offset tambah 2, untuk kurung status sama dengan true. Lalu terakhir bawahnya tuh if dalam kurung status buka kurung awal system out print in dalam kurung nama dicari plus atau ditambah tidak ditemukan dalam daftar kontak, tutup kurung. Lalu kita ke slide selanjutnya. Di sini terdapat penjelasan dari program tadi. Metode cari kontak Fibonacci, string nama dicari. Nah, di sini perulang pertama tadi yang bisa kita lihat itu ada while dalam kurung FIBM atau Fibonacci minimization lebih kecil dari 1. I adalah indeks kandidat atau berdasarkan rumus dari Fibonacci sendiri. Lalu di bawahnya itu compare to ignore cache, itu fungsi untuk membandingkan nama yang dicari dan daftar kontak secara case insentif. Yang A CMP lebih kecil dari 0, nama dicari lebih kecil dari daftar kontak. I yang B CMP lebih besar dari 0, nama dicari lebih besar daftar kontak. Lalu yang C CMP sama dengan 2 kali, 0 sama dengan 0.2, cocok. Lalu penjelasan B, kasus hasil perbandingan. Pertama, jika nama dicari dan dia itu lebih besar dari lebih kecil dari daftar kontak, maka dia akan pindah ke kanan array lalu mempersempit pencarian dengan Fibonacci yang lebih kecil. Namun jika nama yang dicari itu lebih besar dari daftar kontak, maka array itu akan pindah ke kiri. Dia akan pindah ke kiri array. Lalu yang ketiga, jika nama dicari dan ditemukan, dia cetak posisi ditemukan ditambah 1 untuk representasi user, lalu status di set true untuk menandakan bahwa pencarian itu telah berhasil. Lalu yang C, pemeriksaan terakhir setelah while selesai. Jika masih belum ketemu, namun masih ada satu elemen tersisa untuk dicek, seperti FIBMM M1 sama dengan 2 kali 1, itu membandingkan elemen terakhir ini. Nah, jika kita run codingan tadi, maka keluar dari hasilnya seperti ini. VS di sama titik 2 Visual Studio Code. Ini untuk jika kita run di aplikasi VS Code. Lalu di sini keluar daftar kontak urut. Being open Rafli, Ridwan, Rizky, Zaki ditemukan posisi ke-6, Rizky ditemukan pada posisi ke-5, Budi tidak ditemukan dalam daftar kontak. Nah, kesimpulan dari dan kelebihan dari presentasi kami ini, kita mulai dari kelebihan dahulu. Itu Fibonacci search berfungsi atau memiliki kelebihan, itu cocok untuk data yang sudah terurut. Lalu lebih hemat dibandingkan dari pencarian pada umumnya. Tidak memakai operasi bagi, jadi lebih cepat di komputer tertentu. Dan kemudian terakhir, efisien di sistem yang mempunyai akses data lambat atau seperti misalnya tape atau memori yang khusus. Kesimpulan kami yaitu Fibonacci search adalah cara cepat atau cara pintar untuk mencari data dalam daftar yang sudah terurut. Meskipun jarang dipakai dibanding binary search, tapi Fibonacci ini tetap berguna pada kondisi tertentu, terutama
jika ingin mengurai perbandingan atau tidak bisa menggunakan operasi bagi, atau maksudnya komputer yang digunakan itu tidak bisa menggunakan operasi bagi. Mungkin sekian dari presentasi kelompok 6. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.